terlambat sholat subuh, ya mungkin jadi masuk, atau mungkin dia datang ketika sudah imamnya sudah rakaat pertama, atau ketika imam mungkin masih qomat, la ilaha illallah, dia nangis jari-jarinya karena merasa ada sesuatu yang kurang. Dia tidak dapatkan keberkahan yang disebutkan dalam hadis, raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Kok bisa demikian? Ketika kita sudah mendahulukan Allah pada pagi hari, maka 95% urusan kita pada hari itu Allah yang tangani. Dan itu tagline kita kemarin, sholat itu penting atau yang penting sholat. Kalau sholat itu penting, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti 95% urusan kita akan digunakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas seperti ini. Mau urusannya mudah? Mau urusannya mudah? Ada istilah bahasa Bugis nih ya. Kalau di bahasa Bugis dibilang tetei agamamu. Jadi urus agamamu, nanti dunia Allah yang urus. Jangan terbalik. Agama kita tarik, tapi dunia kita tuju, kita fokus pada dunia. Maka kata Allah Subhanahu satu hadis, dunia itu akan menjadikan kita hambanya, budaknya dunia. Tapi kalau kita menjadikan Allah sebagai yang utama, agama sebagai yang utama, maka dunia itu akan menjadi budak kita. Saya ulangi lagi ya. Ada satu hadis. Nanti minggu depan saya tuliskan nas aslinya. Ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti hadis yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Beda dengan hadis ya. Kalau hadis itu adalah Nabi yang bersabda. Tapi kalau hadis qudsi firman Allah yang bersabda. Tapi bukan Al-Quran. Jadi itu sebenarnya kata hadis qudsi, wahai dunia, jadikanlah budak bagi orang-orang yang mengejarmu, kejar dunia. Bukan kamu yang kejar, tapi dia terlalu fokus ke urusan dunia, sampai-sampai urusan akhiratnya ditinggalin. Jadi jadikanlah budak orang-orang yang mengejarmu, dan jadilah budak bagi orang-orang yang mengejar agama. Jadi orang-orang yang fokus kepada agama Allah, urusannya kepada Allah, dia akan menjadi dunia itu akan menjadi budak. Jadi segala urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan handle. Jadi kalau kita punya masalah berat, maka Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Urusannya dia pasti akan berat. Ya. Jadi tadi idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashidu lahu bil iman. Maka saksikanlah mereka itulah orang-orang yang beriman karena dia ya'tadu itu ada itu kebiasaan. Ya. Jadi dia sering kelihatan ke masjid. Mungkin absennya di masjid itu jarang-jarang ya mungkin. Terutama ketika mungkin zuhur, asar atau maghrib kita bekerja mungkin. Jadi nggak kelihatan di masjid itu maklum karena kita masih musola ya. Jadi nggak tahu. Tapi begitu subuhnya kita lihat. Makanya salah satu hadis tadi, lihatlah orang-orang muslim itu dilihat dari sholat subuhnya. Betul Pak Ustaz? Betul ya. Lihat jamaah muslim itu dari sholat subuhnya. Kejayaan Islam itu jaya ketika sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Jadi orang berbondong-bondong sholat subuh. Sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kalau pada saat itu sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, masjid-masjid ramai, musola-musola ramai, semua ramai seperti sholat Jumat, parkiran motor penuh, gitu. Itu sudah berarti kejayaan Islam akan datang. Kalau sholat subuhnya kurang, nih, ibu ya, ibu-ibu, ada suaminya di sini, ada suaminya di sini kan. Nah, tugasnya ibu di rumah, mana ibu? Sholat pergi suruh pergi ke masjid. Nah, gitu ya, bangunin, ceprakin ayat atau gitu ya, suruh ke masjid. Ya, karena kejayaan Islam itu dilihat tanda-tanda, salah satu tandanya adalah dengan adanya sholat subuhnya ramai. Oke, jadi wasilu lahu bil iman. Maka saksikanlah mereka itu yang ya'tadu masjid yang biasa ada di masjid itu wasilu lahu bil iman. Oke. Ya'muru itu terambil dari kata amar. Saya bilang amar ya, bukan umur itu juga sama sangat kata dengan kata amar, ya'muru.
Umurnya masih panjang. Oh, umurnya masih panjang bukan umur. Ada yang tahu bedanya? Amara. Dia tahu bedanya? Yang satu pakai ain, yang satu pakai alif. Kalau yang pakai ain, amara, itu artinya bahwa dia itu tetap kekal atau dia hayatul zaman, dia hidup sepanjang zaman. Makanya innama ya'mur. Nanti belajar sama Ustaz Agung ya, bagaimana caranya lafaznya. Betul kan? Bersedia ya? Jadi kan nanti kalau ada teman-teman mau istilahnya tahsin atau cara menjadi makharij huruf, belajar sama beliau. Ya, biar ke energi maksudnya. Jadi ya'mur. Kalau pakai alif, amar, maka kita bilang amar itu perintah. Beda kan? Yang satu bakal atau hayatul zaman, hidup sepanjang zaman. Yang satu lagi perintah. Makanya belajar Al-Quran itu kan seperti itu. Biar nggak salah nyebut innama ya'muru atau bukan innama ya'muru. Beda. Satu alif, satu ain. Hadis yang lain, jadi ini tadi maksudnya. Jadi orang yang dibilang semoga panjang umur. Nah, panjang umur, bukan panjang umur. Kalau pakai huruf alif, umur berarti dia perintah. Semoga panjang umur, semoga panjang perintahnya. Tapi kalau pakai ain panjang umur itu berarti hidupnya bapak, dia tetap hayat di zaman. Jadi artinya umurnya panjang. Makanya innama ya'muru, sesungguhnya yang ya'muru memakmurkan